Indonesia darurat Sutat pembuat gaduh negara. Gus Baha minta alumni pesantren berani tampil, supaya umat Islam tidak terus disesatkan Sutat-Sutat sampah, yang selama ini selalu memenuhi beranda media. Jutaan mungkin ribuan ya mesti. Alumni pondok, mboten langitan, mboten sarang, mboten pondok putih mawon. Rata-rata niku ora sopan. Wis hafal Quran, orang rasa pinter. Tahu ngaji takrib, orang rasa pinter. Akhirnya rawani dakwah. Sementara iki ra hafal Quran, ya ora tahu mondok, ora tahu ngaji hadis, dakwah pedene ra karuan. Saya ini ingin mengajak Anda husnul khotimah, Anda dan keluarga Anda ya, dan kroni-kroni Anda itu ayo husnul khotimah. Betul. Ya, semoga rakyat mau memaafkan Anda, Allah mau mengampuni Anda. Giknur. Sampah bagi saya, sampah peradaban. Al-Quran itu yang di atasnya Bambang Tri itu Al-Quran. Kalau kamu nggak percaya Bambang Tri, berarti kamu nggak percaya Quran. Goblok. Al-Quran itu memang benar umat Islam, tapi orang yang memegang Al-Quran, orang yang ngomong atas nama Al-Quran belum tentu benar. Celuk. Jadi tawadhu Anda ini sudah menjadikan kita kehilangan stok dai. Pidato rawani, majelis taklim rawani, sing ra iso ngaji wani. Alasannya tawadhu. Ternyata, ibunya palsu juga. Rezim ini pembohong, presidennya pembohong, pejabatnya pembohong, menterinya pembohong, dalam tanda petik ulamanya juga pembohong, kiainya juga pembohong. Orang nggak bisa ngaji, nggak sekolah, orang goblok kayak kamu tapi sok tahu, sok bicara agama, mubahalah, mubahalah. Itu juga kita ikut salah. Mulai zaman bapak, nak kalau buatan pati wani mulang dewe bapak, ibu tawadhu ora tanggung jawab. Indonesia, dalam masa-masa seperti ini, negeri ini nampaknya memang sedang layak-layaknya disebut sebagai negeri yang sedang darurat. Darurat akan sosok ulama atau ustadz yang ideal untuk membimbing umat dan masyarakat. Sosok ustadz atau ulama yang sejatinya adalah sebagai pembimbing umat, sebagai warasatul anbiya. Kini yang ditampakkan oleh mereka justru sangat jauh dan menyimpang dari ajaran mulia yang diajarkan oleh nabinya. Mereka yang mengaku sebagai ustadz, yang mengaku sebagai umat terdepan yang mengamalkan ajaran Islam, kelakuannya malah sangat jauh dari apa yang selama ini diajarkan dalam ajaran Islam. Fitnah, caci maki, kebencian seolah menjadi hal yang lumrah dan seolah sudah menjadi syariat yang wajib dilakukan dalam ajaran mereka. Entahlah, kita tidak bisa membayangkan bagaimana rusaknya akal sehat mereka. Menyebarkan fitnah dan merasa itu sebagai bentuk memperjuangkan kebenaran adalah jelas menunjukkan bagaimana rusaknya akal pikiran mereka. Sebenarnya kami menahan diri untuk membahas hal ini, tentang fitnah-fitnah yang mereka lancarkan kepada Presiden Jokowi, yang kami anggap sebagai isu biasa karena itu merupakan isu lama, yang dahulu sudah berakhir karena tidak pernah terbukti kebenarannya. Namun sepertinya analisa ini salah, ketika Sutat-Sutat sampah bersama gerombolan kadrun pengasong khilafah ikut bermain di dalamnya. Kita tahu siapa yang bermain di sana? Si psikopat Sugiknur, si ompong Novel Bamukmin, si Tonggos Hosinuddin beserta gerombolan pengasong khilafahnya jelas bukanlah mencari kebenaran akan kasus tersebut. Mereka sesungguhnya sama sekali tidak pernah peduli atas kebenaran fitnah yang dilakukan oleh Bambang Tri kepada Presiden Jokowi. Yang mereka lakukan adalah membuat suatu momen, yang mana momen tersebut bisa mereka maksimalkan untuk memboyang posisi pemerintah di mata rakyat Indonesia, dengan tujuan hanya satu, yakni membuat kolaps negara. Mereka jelas sedang mempengaruhi dan memancing kemarahan rakyat supaya terjadi huru-hara. Dan ketika negara sudah terjadi huru-hara, maka seperti negara-negara di Timur Tengah, para pengasong khilafah akan berusaha masuk di tengah-tengah gelombang kemarahan rakyat. Dan pada puncaknya mereka berharap akan bisa merebut kekuasaan dan membentuk pemerintahan seperti yang mereka harapkan. Terbaca jelas skenario busuk mereka para kadrun kaum pengasong khilafah. Sehingga sangat bodoh kalian jika ada bangsa Indonesia yang percaya dengan fitnahan Bambang Tri, karena jelas itu adalah momentum yang ditunggangi para pentolan HTI untuk menghancurkan negeri ini. Kebencian kalian kepada pemerintah janganlah membutakan hati sehingga bisa mengorbankan kedaulatan negara kita. Buang jauh-jauh pikiran kalian jika menganggap mereka memperjuangkan sebuah kebenaran. Kebenaran seperti apa yang kalian harapkan, toh bukti apapun yang ditunjukkan tidak akan pernah mereka akui kebenarannya. Karena yang mereka cari bukanlah tentang sebuah kebenaran, melainkan hanyalah mencari momen untuk merebut kekuasaan. Bambang Tri adalah rakyat Indonesia yang
di antara jutaan rakyat, salah satu di antara jutaan rakyat yang terdolimi dan didolimi di negeri ini. Itu sebenarnya kayak lagu lama yang dimainkan tiap tahunnya. Takono sing gawe isu nanti bosen untuk Bapak Insinyur Joko Widodo adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980. Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. bantah ping 100 sudah percuma nek ngomong karo wong ora waras. Saya kan daftar wali kota gubernur mau kan nganggo jasa kan nganggo potong kosong. Ya udah tuh, masa menghapusi pendaftaran presiden dan lain masa menghapusi. Terlepas apa yang ditulis dan diomongkan oleh Bambang Tri itu benar atau salah, terlepas dari itu, yang penting yang jelas memang bukti nyata, bukti apa adanya bahwa rezim ini rezim pembohong. Mau diberi bukti apapun selamanya, mereka tidak akan pernah percaya karena pada dasarnya mereka bukan mencari sebuah kebenaran. Selain karena ambisi mereka merebut kekuasaan, apa yang mereka tuduhkan dan fitnahkan jelas karena kebencian dan dendam kesumat yang begitu mendalam di hati mereka. Akibat rumah besar mereka FPI dan HTI oleh Presiden Jokowi telah dihancurkan keberadaannya dari bumi Indonesia. Mereka tidak pernah bisa menyadari kesalahan mereka dan semakin kesini malah semakin gencar membuat kegaduhan. Akibat dendam yang belum bisa mereka balaskan, ngakunya umat Islam yang paling beriman, tapi penyakit hati yang sangat dibenci Tuhan terus mereka pelihara dan terus mereka kobarkan entah sampai kapan. Dan parahnya, itu justru dilakukan oleh sutat-sutat, ulama-ulama yang selama ini banyak diikuti oleh kadrun-kadrun si manusia perusak agama dan bangsa. Itulah kenapa Indonesia kini bisa dibilang darurat ustadz atau ulama yang benar-benar bisa menjadi panutan. Alumni pondok pesantren yang mewarisi ilmunya para ulama. Mungkin ada ribuan atau bahkan jutaan jumlahnya di Indonesia. Namun sayangnya mereka lebih memilih diam dan tidak berani tampil di depan publik memanfaatkan ilmu yang mereka dapatkan untuk membimbing masyarakat dan bangsa Indonesia. Ya, sesungguhnya hal itu merupakan tugas dan kewajiban bagi mereka. Ketidakberanian para alumni pondok pesantren tampil di depan publik membuat negeri ini mau tidak mau justru dipenuhi sutat-sutat sampah yang sangat tidak jelas keilmuannya tapi malah dijadikan ulama oleh sebagian umat Islam, sehingga kebodohan sutat-sutat sampah tersebut sangat berpotensi merusak dan bahkan sangat mungkin bisa menyesatkan umat Islam dalam memahami nilai-nilai ajaran Islam yang sesungguhnya. Kesesatan yang ditimbulkan oleh sutat-sutat tersebut mungkin tidak begitu terlihat dalam hal akidah, tapi dalam hal sosial atau hablum minannas kesesatan mereka sungguh nyata dan mereka seakan begitu bangga dengan kesesatannya. Tampillah wahai para alumni pesantren, selamatkan bangsamu dari sutat-sutat sampah, selamatkan umat Nabi kita yang telah terlanjur tersesat bersama mereka. Wis hafal Quran, orang rasa pinter, tahu ngaji takrib, orang rasa pinter, akhirnya rawani dakwah. Sementara iki hafal Quran ya ora tau mondok, ora tau ngaji hadis, dakwah pedene ra karo dari fakta niku kula risau lah terhadap teori tawadhu. Di bab ini loh, di bab ini. Pergi akhirnya kan kecolongan orang yang harusnya ahli Quran, khatam, diwisuda, ana lesensine, ora wani tampil. Sing kono lagi seneng-senenge Quran lagi 2 minggu, 3 minggu tuh mampil dalil.